Latar belakang dari kami menyelenggarakan kelompok Growing Together ini sebenarnya adalah satu pergumulan juga ya, karena selama ini kan kita sudah menyelenggarakan kelas-kelas lewat Sabda MLC, lalu ada juga bedah kitab gitu ya. Tetapi itu kan lebih ke kita didorong dengan adanya tugas, lalu ada pertanyaan dan juga ada beberapa peraturan yang harus dilakukan. Jadi semacam kelas lah gitu ya, semacam kelas. Tetapi pertanyaannya, apakah dengan kelas itu ada beberapa hal yang masih kurang maksimal lah ya untuk kita bisa bertumbuh bersama, karena ada ada yang berkata kok kurang enjoy gitu ya karena harus dikejar-kejar target dan sebagainya. Jadi ada satu kerinduan juga sih bagaimana rekan-rekan yang selama ini sudah mengikuti atau belajar Alkitab ya, atau doktrin atau semua prinsip-prinsip Kristen dalam kelas-kelas MLC juga bisa menikmati yang namanya hidup dalam komunitas dan saling mendukung ya dalam pertumbuhan rohani bersama. Dan kami kumpulkan sehingga akhirnya kami putuskan untuk membuat lagi satu grup ya yang dinamakan grup untuk kita sama-sama bertumbuh atau grup Growing Together gitu ya. Karena memang saat ini bukan hanya kita bergumul dengan apa yang dikatakan firman Tuhan, bergumul untuk selalu menggali firman Tuhan, belajar apa yang dikatakan yang diperintahkan dia di dalam firman-Nya, tetapi kita juga harus mengaplikasikannya. Dan ketika kita mengaplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan yang serba dalam zaman yang sudah begitu rumit bahkan sulit saat ini ya, dan selalu berkembang dengan pesat saat ini gitu ya. Kita setiap hari juga diperhadapkan bagaimana seharusnya saya sebagai orang Kristen bisa hidup ya. Bagaimana terutama dengan semua kemajuan teknologi, kemajuan-kemajuan lain, ilmu pengetahuan lainnya, teori lainnya, dan juga mungkin sesuatu yang viral lainnya dalam era ini, bagaimana saya sebagai orang Kristen bisa memandangnya tetap dari sudut pandang firman Tuhan. Nah, itu kalau kita sendirian agak sulit Bapak Ibu Saudara sekalian, sehingga inilah menjadi visi dan misi dari Growing Together ini. Yuk kita bikin komunitas, adanya komunitas belajar Kristen yang sehati, sepikir untuk sama-sama kita bertumbuh dalam Kristus di tengah-tengah perkembangan zaman yang semakin pesat ini. Dan kelompok Growing Together ini juga sebenarnya adalah salah satu bentuk aplikasi dari disiplin rohani yang kami rasa bisa menolong ya kita semua untuk bisa saling berbagi ya, karena disiplin rohani juga salah satunya adalah bersaksi, sharing ya, dengan apapun yang telah Tuhan berikan kepada kita. Sehingga kerinduan kami kelompok Growing Together ini bisa menjadi kelompok together, kelompok bersama, kita bisa belajar berbagi, kita bisa bertumbuh dalam kasih Kristus ya, dan tidak hanya ngomong ngalor ngidul ke sana kemari gitu ya, tetapi kita tetapkan ada topik-topik diskusi yang bisa relevan dengan kehidupan Kristen, dan kita kembalikan ya topik-topik tersebut atau kehidupan tersebut kita kembalikan lagi kepada Kristus, sehingga kita semua yang bergabung dalam kelompok Growing Together ini bisa menikmati hidup Kristen yang penuh dengan vitalitas, tetap menikmati sukacita yang sejati dari Tuhan, dan pasti saja kembali kepada firman-Nya ya. Itu harapan kami ya, sehingga ada kelompok Growing Together ini rutin dilakukan setiap bulan dengan topik-topik dan tema-tema yang berbeda ya. Rinduan kami dengan adanya kelompok Growing Together ini ya, seperti yang disampaikan firman Tuhan, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya ya. Kita bisa saling berbagi setiap pengalaman yang boleh Tuhan berikan dalam kehidupan kita, sehingga itu akan menolong juga rekan-rekan yang lain menjalani kehidupan sesuai dengan firman ya, sesuai dengan pengalaman-pengalaman rohani kita bersama. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada bulan April ini pada bulan April mendatang ya, kita akan kembali melakukan kelompok Growing Together ini dengan satu tema yang sangat spesial menurut saya. Nah, tema ini sendiri sebenarnya sama dengan tema yang dilakukan pada Growing Together bulan Maret tahun 2024, yaitu tentang Passion of Jesus gitu. Nah, pada tahun 2024 yang lalu ya, Passion of Jesus ini diselenggarakan setiap hari, peserta Senin sampai Minggu itu akan mendapatkan renungan ya, dari buku karya John Piper tentang 50 alasan mengapa Kristus harus menderita, dari buku The Passion of Jesus Christ gitu. Jadi pada tahun 2024 itu, karena satu bulan Maret kan
tanggalnya tidak hanya tidak sampai 50 ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, tanggalnya itu sampai tanggal 30 aja. Jadi baru 30 alasan yang dapat kita diskusikan bersama. Dan ketika kami merencanakan untuk melakukan Growing Together bulan April ini, ada satu kerinduan untuk yuk kita sama-sama selesaikan ya. 30 alasan ini kita selesaikan menjadi 50 alasan supaya full kita bisa lihat apa saja yang ingin Tuhan nyatakan dalam masa-masa persiapan Paskah dan nanti ya setelah Paskah selesai. Ya, selanjutnya. Ya, dan oleh karena itu ya kami putuskan untuk kita bisa melakukan Passion of Jesus bagian yang kedua gitu ya. Bagian yang kedua dan sebelum ya sebelum nanti kita Jumat Agung lalu Paskah, kita akan bersama-sama mempersiapkan lebih lagi hati dan pikiran kita untuk bisa memaknai bersama apa sih arti pengorbanan Yesus, apa sih alasan Yesus kenapa dia harus menderita, dia harus mati ya untuk kita semua. Dan setiap hari seperti tahun 2024 yang lalu, kita akan mendiskusikan satu alasan setiap harinya ya, berdasarkan dari buku The Passion of Jesus Christ karya John Piper. Ya, ini bukunya Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi untuk versi PDF-nya ini adanya dalam bahasa Inggris ya. Jadi silahkan nanti bisa di-download dari dari link yang sudah kami bagikan di sini, atau rekan-rekan nanti saya kurang tahu apakah nanti bisa dibagikan di dalam live chat ya, bisa langsung di-download saja sekarang untuk PDF-nya. Memang dalam bahasa Inggris, kami tidak memberikan dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Indonesia itu secara khusus dicetak oleh penerbit Momentum di Surabaya. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin mendapatkan buku fisiknya dalam bahasa Indonesia ya, kami persilahkan untuk menghubungi langsung penerbit Momentum, atau ya mungkin di kota Bapak Ibu Saudara sekalian ada toko-toko buku rohani Kristen ya. Silahkan nanti bisa membeli di situ atau memesan dari situ. Setahu saya secara online penerbit buku Momentum juga menyediakannya. Jadi silahkan bisa memesannya. Kalau kami sediakan versi PDF Inggrisnya memang secara free dibagikan oleh situs Desiring God ya. Yes, baik. Ya, jadi ini sebagai satu bentuk ya, di mana kita mempersiapkan masa-masa prapaskah, dan nanti setelah Paskah kita masih tetap akan memaknai ya, karena setelah Paskah nanti Kristus sendiri juga masih akan berkarya di dalam dunia ini, walaupun sudah dalam tubuhnya yang baru ya, sebelum nanti nanti Kristus Tuhan kita rayakan kenaikannya ke surga pada bulan Mei. Nah, ini adalah 30 alasan sepanjang 2024 yang lalu yang sudah kita bahas bersama-sama ya, dari menanggung murka Allah ya, lalu juga ada mendamaikan kita dengan Allah dan sebagainya. Ada 30 renungan ya, karena waktu itu setiap hari kami kirimkan dan kita diskusikan, kecuali hari Minggu ya. Hari Minggu kami hanya mengirimkan renungannya, tetapi tidak didiskusikan. Untuk didiskusikan atau dibagikan sharing itu Senin sampai dengan Sabtu. Ini tahun 2024 ya, sehingga masih ada 20 alasan lagi pada tahun 2025 ini akan kita bahas bersama-sama ya. Jadi alasan-alasan ini, nah tapi kan hanya 20 ini ya, hanya 20, padahal sementara kita biasanya sampai sampai hari Sabtu ya. Jadi kalau misalnya hanya 20 tetap kurang nih ya. Nah, jadi kami putuskan untuk renungan dari 2024 yang kami kirimkan hari Minggu itu ya, akan kami ulang lagi. Kami akan kirimkan setiap hari Sabtu untuk sama-sama kita diskusikan. Karena pada tahun 2024 yang lalu tidak kita diskusikan ya, kita tidak membagikan, kita tidak sharing, hanya dipasang saja karena grup ditutup. Kalau hari Minggu kan grup ditutup, tidak boleh ada yang diskusi. Semua harus fokus untuk beribadah kepada Tuhan gitu ya. Nah, karena belum didiskusikan tahun 2025 ini kami masukkan sebagai bagian dari renungan untuk hari Sabtu begitu. Jadi akan diskusikan lagi untuk renungan nomor 7, nomor 14 dan nomor 21 begitu. Ini tahun 2025. Jadi nanti pas ya kita akan diskusikan lagi kembali bersama-sama. Ya. Jadi ada 23 alasan yang akan kita bahas sepanjang bulan April nanti, bulan April mendatang. Nanti ada satu hari Sabtu yang kita tidak, harusnya kan ada 24 hari ya untuk kita diskusi. Nah, hari Sabtu yang terakhir nanti kita akan gunakan untuk saling membagikan renungan mana yang paling berkesan ya, atau berkat apa yang paling berkesan sepanjang kita membahas tentang Passion of Jesus Christ ini ya. Jadi formatnya setiap hari kita akan berdiskusi, setiap hari kami akan kirimkan satu
satu alasan ya kenapa Kristus harus mati dengan renungannya sudah dalam bahasa Indonesia ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak dalam bahasa Inggris ya. Dalam bahasa Indonesia yang sudah kami terjemahkan, lalu kami edit ya. Lalu setelah itu kami akan berikan satu pertanyaan reflektif yang bisa menjadi panduan pertama untuk kita saling berdiskusi. Jika setelah itu ada pertanyaan-pertanyaan lain dari renungan yang kita bahas hari itu, silahkan Bapak Ibu Saudara sekalian juga bisa saling bertanya, menanggapi, berdiskusi ya. Dan yang paling kami rindukan juga bisa saling memberikan pelajaran penting dari alasan yang sudah dibagikan untuk hari itu. Dan juga yang pasti setiap kali kita mengadakan diskusi, kerinduan kita semua harusnya kita tidak hanya tahu, tetapi kita juga melakukan apa yang disampaikan oleh firman Tuhan melalui perenungan yang kita pelajari pada hari itu ya. Jadi ada aplikasi dan respon praktis juga yang bisa kita bagikan ya. Dan silahkan bisa didiskusikan. Lalu kita juga bisa saling mendoakan bersama ya untuk setiap sharing yang dibagikan gitu. Jadi pada Sabtu Minggu terakhir kita akan membagikan berkat dari keseluruhan renungan yang didiskusikan pada di Growing Together bulan April ini. Baik. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian ya, walaupun bulan April nanti pada karena kita akan sudah mulai tanggal 31 Maret nih ya untuk renungannya. Nah, itu pas lagi libur-liburnya Lebaran nih, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. No problem ya, silahkan nanti bisa diharapkan ketika sedang berkumpul dengan keluarga, ya mungkin banyak kesibukan dan sebagainya, bisa disempatkan waktu untuk membaca ya. Kalau misalnya ada waktu juga bisa dengan secara slow aja untuk bisa berdiskusi dan sebagainya ya. Diharapkan GT-nya nggak ikutan cuti bersama gitu ya. Ya jadi kalau bertumbuh jangan sampai ada cuti dong ya. Bertumbuh kalau ada cuti ya nggak jadi bertumbuh dong ya. Jadi diharapkan ketika kita liburan nanti ya, walaupun mungkin dinamikanya atau pace-nya akan lebih slow daripada biasanya ya, tetap nanti kita bisa saling berbagi ya untuk kita juga menyambut ya, menghayati dan merenungkan, mempersiapkan hati kita untuk perayaan Paskah yang akan kita mulai rayakan setelah euforia Lebaran, cuti, mudik ini juga selesai, begitu ya. Jadi selamat bertumbuh bersama ya, untuk kita bersama-sama belajar satu alasan setiap hari mengapa Kristus harus menderita dalam Growing Together bulan April. Dan kita masuk dalam teknis diskusi dulu ya, penjelasan teknis diskusinya. Yang pertama, penanggung jawab dari grup ini adalah tim Sabda Akademi. Lalu untuk fasilitator itu ada dua ya, tim dari Sabda Akademi dan juga ada fasilitator partners. Ini diambil dari peserta. Dan ini nanti Bapak Ibu kami juga buka kesempatan bagi Bapak Ibu yang ingin ambil bagian dan jadi fasilitator partners. Dan diingat, Growing Together tidak ada sertifikat, jadi ini bukan seperti kelas ya, jadi ini tidak ada sertifikatnya. Dan peserta yang dimasukkan ke dalam WA group WA group yang sifatnya itu tertutup dan kekeluargaan. Jadi ini tidak untuk umum, hanya untuk kalangan kita sendiri ya, dan bersifat kekeluargaan. Jadi mari berdiskusi dengan baik, saling mendukung, saling menolong satu dengan yang lain untuk bisa bertumbuh bersama. Grup akan dimaksimalkan hanya untuk diskusi, jadi mohon jangan ada untuk mengirim untuk informasi-informasi lain selain dari informasi dari Sabda dan juga di luar informasi dari diskusinya. Lalu akan ada rangkuman diskusi pada setiap akhir topik ya. Jadi setiap minggu kami akan mengirimkan rangkuman dari diskusi dari setiap topiknya. Jadi mungkin diskusi minggu 1 nanti akan kami kirim rangkumannya ketika diskusi minggu kedua berjalan dan seterusnya. Lalu data perkenalan peserta akan kami kirim di grup akan dikirim oleh admin di grup sebagai ini ya, formal untuk perkenalan setiap peserta yang tergabung dalam setiap grupnya. Lalu peserta berdiskusi dengan memberikan jawaban, juga bisa memberikan pertanyaan, juga bisa memberikan tanggapan dari jawaban peserta lainnya, dan juga bisa memberikan referensi terkait topik yang sedang didiskusikan atau yang sedang dibahas saat itu. Jadi harapannya bisa saling berdiskusi. Jadi silakan nanti jangan hanya saya menyimak saja deh dari awal sampai akhir, yang penting saya belajar. Lebih baik juga Bapak Ibu bisa berdiskusi maupun memberikan pertanyaan bersama. Lalu diskusi akan berlangsung selama 4 minggu. Jadi 4 minggu ada 4 topik. Karena ini kita membahas renungan ya. Jadi tadi ada 23 renungan yang akan kita bahas. Lalu setiap hari akan menggali satu renungan, namun akan ada pengembangan yang bisa menajamkan topik. Nanti ada satu pertanyaan yang kita berikan
silakan nanti bisa kita diskusikan. Bapak Ibu yang ingin memberikan apa ya pertanyaan pengembangan terkait topik yang sedang didiskusikan juga diperbolehkan. Selanjutnya, lalu peserta harus berkomitmen untuk bertumbuh bersama dan saling mendukung serta menghidupkan dinamika diskusi kelompok. Jadi ini juga meskipun tidak seperti kelas, tapi ini juga menjadi grup komitmen ya untuk kita bisa bertumbuh bersama, untuk saling mendukung satu dengan yang lain. Untuk tadi sifatnya kekeluargaan diharapkan tidak ada debat yang saling gontok-gontokan gitu ya. Kita kekeluargaan bersifat kekeluargaan, mari kita hidupkan dinamika ini sebagai dinamika yang diskusi yang penuh kasih. Lalu peserta wajib aktif berdiskusi minimal 2 kali dalam seminggu dan bebas memilih waktu diskusinya. Minimal 2 kali untuk bisa aktif itu sepertinya tidak berat ya dalam 1 minggu ya. Minimal itu. Lalu fasilitator akan mengirimkan renungan dan juga bahan referensi mungkin nanti ini lebih ke bahan pertanyaan ya, renungan dan pertanyaan diskusi untuk dibaca dan dipelajari dan untuk kita diskusikan. Lalu selanjutnya, peserta yang kurang aktif nanti akan dapat reminder dari admin via PM atau nanti kita biasanya tagging ya, tagging nama-nama dari peserta ini yang belum aktif. Nanti akan ada reminder dari admin maupun dari fasilitator di dalam WAG tersebut. Lalu peserta diharapkan berdiskusi dengan baik dan tidak OOT, harus sesuai dengan renungan yang dibahas saat itu ya. Jadi diusahakan untuk tidak OOT. Di hari Sabtu grup tetap dibuka dan peserta akan tetap berdiskusi tadi dengan renungan yang di renungan tahun kemarin yang belum sempat didiskusikan karena dikirim di hari Minggu. Namun untuk minggu ini di bulan April ini hari Minggu grup akan ditutup untuk fokus beribadah bagi Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya. Setelah diskusi berakhir, WA grup akan ditutup untuk mengikuti tema selanjutnya atau tema di bulan April atau diskusi bulan Mei. Peserta bisa mendaftar ulang atau memberikan konfirmasi kepada tim Growing Together untuk dimasukkan ke dalam WhatsApp group di GT berikutnya, berarti konteksnya di GT bulan Mei. Selanjutnya, ini Bapak Ibu, tadi kan kami juga membuka ya untuk kesempatan ada pelayanan fasilitator partners. Jadi ini tugas dari fasilitator, baik partners maupun fasilitator dari Sabda itu sendiri. Yang pertama nanti akan menyapa dan menyambut peserta setiap harinya. Lalu yang kedua nanti akan memposting pertanyaan dan pertanyaan pengembangan. Jadi kalau ada pertanyaan pengembangan nanti eh, dari fasilitator, partners maupun fasilitator dari Sabda akan mengirimkannya. Lalu memperhatikan flow diskusi. Kalau misalnya diskusinya mulai sepi atau diskusinya belum ramai, bisa memancing dengan pertanyaan-pertanyaan atau bisa mengembangkan diskusinya. Atau kalau melihat peserta ada yang belum aktif, bisa melakukan tagging namanya untuk eh, menyarankan peserta untuk bisa atau mengharapkan peserta untuk bisa hadir atau aktif dalam diskusinya. Lalu menegur peserta yang akan atau sudah OOT dan mengingatkan peserta yang belum aktif tadi ya. Jadi kalau diskusinya mulai OOT, nah tugas fasilitator untuk menegur supaya kembali kepada topik maupun renungan yang dibahas. Lalu ikut berbagi pendapat atau menanggapi pendapat atau jawaban peserta. Jadi fasilitator kalau di Growing Together ini fasilitator plus peserta. Jadi statusnya tidak hanya sebagai fasilitator saja, tapi dia juga fasilitator tapi juga peserta. Jadi harap untuk bisa menanggapi dan ikut memberikan jawaban dan berdiskusi seperti peserta lainnya. Fasilitator yang mengalami kendala dalam menjalankan tugas harus segera melaporkan ke admin, ke Melisa, atau kepada fasilitator Sabda yang sedang bertugas pada saat itu. Jadi bagi fasilitator partners ini khususnya jika ada kendala silakan bisa menghubungi admin maupun fasilitator dari Sabda. Lalu juga bekerja sama dengan fasilitator yang dari Sabda untuk bisa berdiskusi, berkoordinasi bersama dalam memimpin jalannya diskusi Growing Together. Nah, ini jadwal fasilitatornya Bapak Ibu di bulan April ya, karena kita akan mulai mulai di hari Senin besok itu dimulai tanggal 31 April 31 Maret dan nanti kita akan berakhir di tanggal 26 April. Nah, ini yang putih ini yang tulisan Sabda ini berarti nanti akan diisi oleh fasilitator dari Sabda. Nah, yang biru, yang abu-abu biru ini
nanti itu yang akan diisi oleh fasilitator partners, yaitu oleh peserta.